hari ini, amin. Boleh yang bersuka cita lambain tangannya. Haleluya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang sungguh-sungguh baik, Allah yang setia, Allah yang mengasihi kami lebih dari apapun Tuhan. Kalau kami ada pada hari ini di tempat ini, itu tidak terlepas dari kasih karunia-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin menyambut Engkau saat ini, menikmati cinta-Mu saat ini Tuhan. Dan menyembah-Mu dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya Bapak Ibu. Setiap saatnya Dia sungguh-sungguh baik bagi kita semua. Dengan cara-cara yang berbeda tentunya. Tapi sukacita kita tidak tergantung dengan keadaan yang terjadi. Kenapa? Ya karena sukacita sesungguhnya ada di dalam hati kita, yaitu pribadi Yesus sendiri yang hidup dan bertata dalam setiap hati kita. Yang bersukacita saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau menyanyikan kebaikan-Nya yang sungguh nyata dalam hidup setiap kita. Amin. Mari tepuk tangan dan bersukacita di hadapan-Nya Bapak Ibu. Sebab Dia baik, Allah yang baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sekali nyatakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Mari nyatakan, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari terus nyatakan kebaikannya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik. Allah itu
sungguh baik Bapak Ibu, bagi saya, bagi kita semua yang mengasihi Dia, yang percaya kepada Dia. Karena kita percaya dan kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua yang mengasihi dan percaya kepada Dia. Mari terus kita mau membuat komitmen untuk lebih dan lebih lagi tinggal di dalam Dia. Mempercayai Dia saja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali katakan, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Dia turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap yang percaya dan mengasihi Dia. Sebab kita ini orang-orang pilihannya Bapak Ibu. Dia sedang merancangkan hidup kita sebegitu rupa, bahkan sebelum kita ada di dunia ini. Mari orang-orang pilihannya kita nyatakan, Kau memilihku, menjadikanku sesuai rencanamu.
kita percaya dan mengasihi Dia, nantinya Dia akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Biarlah musik menyembah Dia yang layak disembah. Mari tepuk tangan Bapak Ibu. Kita sama-sama nyatakan dari hati kita, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala hal. Sekali lagi semua. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan bagi Dia yang mengasihi Tuhan dengan segenap hidupnya. Allah turut bekerja dalam segala hal. Allah turut bekerja dalam segala. Lebih lagi katakan, Allah turut bekerja dalam segala. Mau baca bisa? Allah turut bekerja dalam segala hal. Amin. Dia terus bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang percaya padanya. Yang percaya padanya, kita mau tinggikan Dia lebih lagi. Amin Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia semuanya lengkap. Paket komplit saat kita percaya dan sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita bagi Dia. Mari terus tinggikan Dia, nama yang agung, nama yang luar biasa. Dia membebaskan kita, satu-satunya nama. Siapa Bapak Ibu? Mari kita tinggikan Dia lebih lagi. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali nyatakan, namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Semua dibisikan gue. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Lebih lagi katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Satu-satunya nama yang bisa membebaskan, yang menyembuhkan,
Dia tak pernah tidak baik bagi kita. Dia selalu menyatakan kebaikannya. Sebab itu pribadi dia. Dia satu-satunya pribadi yang baik. Tapi perlu Bapak Ibu untuk kita juga percaya dan mengasihi dia. Lebih dan lebih lagi. Dan saat kita melakukan itu semua, kita akan menerima satu paket yang komplit. Kita menerima kemerdekaan, kita menerima kebebasan, kesembuhan, pemulihan. Semuanya itu ada di dalam pribadi Yesus yang Allah yang baik itu. Tapi tentu kita tidak perlu fokus kepada hal-hal itu Bapak Ibu. Yang dia inginkan hanya kita menikmati dia pribadi. Dia hanya ingin kita menikmati pribadinya. Dia hanya ingin kita memandang dia terus. Kita tidak pandang apapun selain dia. Kita tidak memandang siapapun selain dia. Hanya dia yang satu-satunya menjadi fokus kehidupan kita. Sebab dia satu-satunya juga yang bertahta dalam setiap hati kita. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu, dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Jiwaku hanya haus kepadamu. Mari terus pandang dia.
kasih setiamu lebih dari hidup. Bibirku kan memegahkanmu. Sekali lagi jemaat saja katakan. Dan ku pandang kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu, Yesus. Sebab kasih Setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegang. Sebab kasih setiamu sebab kasih setiamu lebih dari hidup, lebih dari hidup. Bibirku kan Sekali lagi, memegahkanmu. sebab kasih setiamu Sebab Tuhan kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Amin. Ya, silakan duduk para singer. Luar biasa, saudara. Saudara merasakan bahwa anugerah kasih setia Tuhan melimpah dalam hidup kita? Amin. Iya. Kita mesti betul-betul menyadari bahwa kita harus menikmati hidup kita saat ini. Tadi saya baru ngobrol dengan seseorang, dia berkata, aduh anak saya sekarang sudah gede, dulu kok kecil saya nggak nikmati ya. Aduh saudara, jadi selalu memandang masa lalu. Saudara, saya bilang ini, kalau kamu memandang masa lalu terus, kamu tidak bisa menikmati Tuhan. Karena Tuhan kita bukan Tuhan masa lalu. Tuhan kita, Tuhan saat ini nikmati. Saat ini apa yang ada di hadapan kita saudara nikmati. Ya, itu kunci saudara yang Tuhan mau kasih buat kita. Saudara. Jadi kalau yang udah berlalu udah. Tuhan aja gak pernah ingat-ingat saudara. Wah enak ya dulu ya, enggak. Yang ada saat ini. Saudara. Yang besok jadi pikirin. Kenapa banyak orang stres saudara? Karena mikir hari esok. Minggu depan, bulan depan, tahun depan saudara. Enggak usah dipikirin. Pikirin saat ini. Ya sur, jadi pikirin ya. Enak kan. Mikirin botak nanti. Waduh mau kawin, nanti apa ya. Ya silahkan kerjakan aja. Tapi udah. Orang yang banyak mikir kadang-kadang gak kerjakan loh. Karena terlalu banyak mikir, banyak teori kan. Padahal Tuhan itu mau kita berdinamika. Hari ini saya kasih tema khotbah saya tentang dinamika cinta. Apa itu dinamika saudara? Dinamika itu sesuatu yang bergerak terus. Ya, dinamika itu bukan yang turun naik. Ya, seringkali kita bilang, oh saya lagi lemah nih, saya lagi jauh dari Tuhan nih. Ya, saya tanya kenapa? Habis saya sudah jarang baca Alkitab, saya sudah jarang berdoa. Saudara, ukurannya lahir ya, bukan itu. Ya, kita di dalam Tuhan itu selalu bergerak terus. Bergerak terus. Apapun yang sedang kau hadapi, percayalah di alam roh kita ini sedang bergerak. Ya, sedang bergerak terus. Kelihatannya secara lahiriahnya enggak baik-baik aja. Tapi saudara mesti percaya di alam roh itu enggak beda. Dia sedang bergerak terus. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang dinamis. Ya, lawan dinamis apa? Statis kan, stuck. Ya, di situ aja, parkir di situ aja nggak bergerak. Kenapa? Karena nggak menyadari di dalam itu bergerak. Saudara. Jadi bergerak itu bukan, wah tokonya makin ramai gitu saudara. Oh itu namanya bergerak, tubuhnya makin sehat. Bukan begitu, enggak saudara. Ya, tapi kita mesti sadari bahwa hidup kita itu mesti berdinamika terus. Makanya teman-teman yang saya bilang nanti kamu ya sharingkan, khotbahkan di sini ya. Tentang apa? Dinamikamu dengan Tuhan. Bukan teori. Tapi dinamikamu dengan Tuhan apa? Nah kan beda-beda saudara. Nanti bapak ibu masing-masing beda. Suami istri aja beda. Beda dinamikanya dengan Tuhan beda. Istri saya baru aja cerita. Loh kok sekarang apa? Dia sempat beberapa waktu itu di sininya duk, kadang-kadang sesaat gitu ya. Tiba-tiba hilang. Bukan jantung sih. Ya, tapi kemarin dia baru ketemu jawabannya. Ternyata apa? Karena kecemasan ternyata.
Karena dia cemas, itu jantungnya bisa cok, 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 cok. Ya, tapi dia bilang, kok hilang ya sekarang ya? Iya, saya bilang jangan dipikirin. Kalau saudara pikirin, nggak bisa. Pikiran kita ini jahat loh saudara. Betul nggak? Hari Jumat kemarin ketika kita bersekutu ada seseorang bilang begini. Kalau lagi sehat, pikirannya banyak banget ya. Ini dipikirin, ini dipikirin, dipikirin. Ya, lalu kita bilang jangan pikirin. Kita bilang gini, Pak orang hidup nggak mikirin gimana sih Pak? Ya silahkan kalau masih kuat. Kalau saya sih nggak sanggup saudara. Saya bilang saya udah nyerah aja sama Tuhan ya saudara. Ya, lalu dia lanjutin gini. Tapi kalau lagi sakit cuma satu yang dipikirin. Apa? Penyakitnya. Salah juga. Ngapain penyakit dipikirin? Betul nggak? Jangan. Saya bilang sama seseorang tadi ya. Kenapa kamu khawatir dengan penyakit kamu? Pertama, kamu takut mati. Iya Pak. Iya kamu takut mati. Saudara kalau kita takut mati, itu merusak hidup kita. Kita sebagai orang percaya nggak takut mati, hidup mati sama aja. Betul? Hidup mati sama aja. Dia Tuhan kita, dia kekasih kita, saudara. Harusnya saudara nih, harusnya nih. Ya, Pak Nehemia bilang gini, gue udah mau cepat dipanggil Tuhan. Nah, yang mau cepat dipanggil Tuhan nggak dipanggil loh. Anehnya gitu. Tapi yang mau lama-lama cepat dipanggil lagi saudara. Kan bilang gitu kan, barang siapa yang mempertahankan nyawanya, dia kehilangan. Tapi barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, justru dia mendapatkan. Hukum Tuhan tuh begitu. Dia bilang ngapain takut mati? Ketemu sama kekasih kok takut mati? Kalau kita takut mati tandanya kita nggak percaya. Betul nggak? Takut, gue masuk mana nih? Itu udah. Lalu yang kedua dia ngomong sedih, iya Pak saya cinta uang. Iya. Jadi apapun yang sedang kita hadapi Bapak Ibu, itu sebenarnya dinamika cinta Tuhan dalam hidup kita. Cuman kita ini sudut pandangnya yang berbeda. Kita lihat itu masalah. Tapi Tuhan gak lihat itu masalah. Tuhan lihat itu apa? Nah kekasihku aku mau berdinamika dengan engkau. Aku mau ngobrol dengan engkau. Aku mau berbicara dengan engkau. Cuman kan kita gak nurut. Coba kita lagi ada di bawah. Lalu tiba-tiba jatuh uang koin. Apalagi Bitcoin. Look. Saudara ambil gak? Ambil gak Madeline? Tahu gak satu Bitcoin berapa? 1,5 M. Bitcoin ya. Look pasti ambil kan? Kita gak akan lihat ke bawah, lihat ke atas. Siapa yang lemparin dia Bitcoin? Enggak, kita udah lihat Bitcoinnya ambil kan. Tapi coba batu, pluk. Tung. Benjol lagi, kita langsung lihat. Kurang ajar ya, siapa yang lempar ya? Betul gak? Seringkali Tuhan pakai batu untuk dijatuhkan saudara atas hidup kita. Supaya kita lihat dia. Gitu? Pakai duit, gak mempan. Pakai berkat, kita nggak mempan. Mesti pakai batu kadang-kala. Atau kalau Bapak Ibu bilang pakai masalah. Supaya apa? Kita lihat Tuhan. Tapi banyak juga, orang juga nggak bisa lihat Tuhan. Orang lihat masalahnya. Ya, jangan. Berdinamika. Berdinamika, bergerak terus. Jangan berhenti. Terus saja. Maka saya bilang toko lagi sepi bulan Maret yang lalu, ya tiba-tiba Jacob muncul untuk, ya kita buka cabang. Hah? Kalau toko lagi ramai buka cabang, benar dong, lagi ramai. Buka cabang dong. Lagi sepi, gimana buka cabang? Yang ini aja sepi kok. Nah, itulah cara kerja Tuhan. Ya, saya ngomong kok sama papa takut loh. Kalau lagi ramai berani. Duit banyak. Ini lagi sepi, takut. Tapi ya udah, kita melangkah aja. Kita mau lihat Tuhan aja. Ya, betul-betul yang Tuhan yang nyatakan saudara, Tuhan yang kasih ruko ini prosesnya cepat saudara. Dengan prosesnya cepat dia yang kaget. Kok cepat Pak? Cuman ngomong dong tiba-tiba plek. Pulang dari Cina dia tiba-tiba plek. Saya bilang tinggal masuk loh. Enggak Pak, nanti akhir Juni aja. Loh nggak bisa, ini ruko udah beres, udah direnovasi semua, udah tinggal masuk, ngapain akhir Juni aja? Tanggal 27 Juni nanti hari libur. Kejauhan dia bilang, masuk. Tanggal 29 Mei kemarin start.
Dia masuk aja sambil kamu ngerakit. Ya nanti kan nggak tahu kan. Berdinamika. Dan saya lihat, wah betul-betul nih lewat toko ini Tuhan. Bukan hanya dia berdinamika, saya juga berdinamika dengan Tuhan. Gitu. Saya bisa lihat culture-nya beda. Ya. Di sini kan kita buka jam 11, jam 12 sudah ada yang datang. Di sana saudara, orang datang tuh jam 5. Dia bilang ini, Pak jam 5 tiba-tiba brrrr. Baru datang jam 5 gitu loh. Kenapa? Baru pulang kerja mereka. Jadi jam 5 sampai jam 9 malam. Itu tempat tuh ramai terus. Saya bilang ya udah, di culture-nya kan beda kan. Kita ngikutin Tuhan aja. Kamu jangan fokus ke situ, tapi Tuhan mau apa? Ya, sampai satu kata yang dia keluar dari mulut dia itu membuat saya beng. Ya, kalau kita ini kan konvensional kan, jualan mau laku kan, betul nggak sih? Nggak laku lemas kan, nggak ada pembeli lemas kan dia. Tapi dia bilang gini, Pak bukan itu, tapi kita mau running. Wish. Kata running itu bagi saya, pek. Ini namanya dinamika. Ya, running itu artinya apa? Nanti saya nggak perlu ada di sana dia bilang gitu. Tapi tokonya tetap jalan. Oh, ya udah silakan. Makanya sekarang bikin sistem kan. Mulai bikin CV. Ya kalau secara konvensional kan tambah ribet. Bikin CV tambah ribet kan. Mendingan saya UMKM begini. Omset berapa penjualan, saya tinggal 0,5% kan bayar pajaknya gitu. Kalau CV kan enggak. Lebih ruwet lah gitu loh saudara. Tapi ya udah silakan yuk. Kita berdinamika saudara. Berdinamika dengan Tuhan itu seperti itu. Ya, lagi sepi buka cabang saudara. Lalu di sana mulai jam 5 sore yang ramainya saudara. Ya. Tapi beda budaya lagi saudara. Yang di sana yang beli banyak pakai gini, hijab. Dan enak. Daripada yang sipit-sipit begini. Betul gak bro? Teman lo di Lampung bilang apa kalau yang sipit beli? Ini dengar ya. Itu harus mengingatkan kita loh, yang Tiongkok. Kok saya bisa begitu ya? Kenapa? Yang hijab itu sis belanja, dia bilang gini, 1 menit padil, langsung naik mobil. Coba. Yang sipit-sipit 1 jam gak deal-deal. Udah dikasih 10%, kurang. Lalu sekarang pembeli sekarang pinter. Di online harganya segini. Ya, Shopee-nya lagi bakar duit, saya nggak tahu atau apa. Pokoknya sudah ada diskon 8% dulu. Kita kan dipotong juga 8% kan. Berarti ini lagi bakar duit nih, dia gak dapat untung kan. Dia perlu gaji karyawan sebagainya kan ya. Nih Pak, kita mau ngomong apa? sampai jual saya pernah tegur. Pak kalau yang sipit masuk saya cuek aja. Kenapa? Ya ngomongnya banyak doang, gak deal-deal. Mendingan gua kerja yang gak boleh gitu Jo. Gak boleh. Sama aja dong. Ya. Kalau kamu mau yang hijab semua yang beli, ya yang deal 1 menit 5 menit gitu, ya gak bisa. Yang Cina juga banyak. Apalagi duta kan banyak Cina yang tinggal. Ya udah nikmati. Tapi itu realitanya loh saudara. Habis sudah dikasih nekon saudara. Sampai yang jualnya bilang ini, lu aja yang jual. Iya dulu istri saya sebelum bertaubat. Pernah ke Vietnam kan sekali saudara. Itu penjualnya sampai pegang jidatnya. Lu masih waras gak sih? Nawarin. Dan dia kasih lagi. Itu persoalannya. Kalau saya nggak ada tipe nawarin gitulah. Ya udah nggak bisa. Ya udah. Laki-laki biasanya gitu ya. Banyak gitu ya. Tapi kalau perempuan itu sampai penjualnya aja udah lu yang jual dah. Gue beli sama lu kalau ada. Sampai nantangnya gitu. Lu ada yang jual segitu gue beli. Itu. Tapi yang saya mau ceritakan inilah namanya dinamika. Oh seperti ini ya. Seperti ini ya. Saya tahu gak? Saya gak tahu. Waktu mantau kan lagi lebaran masalahnya. Waktu kami survei itu lagi lebaran. Lagi beda kan. Orang pulang kampung jalan gitu. Tapi ketika jalanin, wah ini nih Tuhan. Ini nih Tuhan. 2 minggu yang lalu kan saya pernah cerita nama Aseng.
Tapi tetap nama Yesus lebih berkuasa kan. Kan preman datang, mau minta jatah bulanan 650.000. Sama anak-anak kan bilang bosnya belum ada. Ya udah waktu saya habis datang, mereka ketemu sama saya kan. Saya bilang saya saudaranya Aseng, mundur kan. Keren juga nama Aseng. Aseng itu tetangga, orang Kontien. Jadi awal saya kenalan dengan dia, gitu saudara, saya beli AC juga sama dia. Ya bangun hubungan gitu kan ya, dekat gitu ya. Lalu dia bilang gini, bos, lu kalau ada apa-apa, lu bilang aja nama gua. Lu saudara gua udah 30 tahun di sini. Wah, gitu. Ya udah saya pakai nama dia. Saudara. Tapi kan nggak terus berlanjut saudara. Hari Minggu kemarin, pas yang tanggal 1 ya, yang saya khotbah itu, datang lagi atasannya, ketuanya nih datang. Sama satu orang yang gede badannya, yang Jacob bilang ngebacot lah pokoknya badannya gede banget itu. Ya, nah, saya harus datang ke sana kan ngadapin mereka gitu. Ah ini nih insting saudara, naluri saudara. Ketika saya datang, saya naik dulu ke atas saya mau ganti baju lah gitu ya, ganti baju rumah, dari baju rumah ganti baju pergi gitu loh. Tiba-tiba saudara muncul di pikiran saya, insting muncul gitu, pakai baju loreng aja. Kan saya dulu ada army kan. Tim elit. Mau celana loreng ada, baju loreng ada, topi loreng aja ya nggak ada. Baju loreng, saya pakai aja sama celana pendek. Saya nggak berpikir apapun, cuman insting saya, naluri saya pakai itu ya udah, saya pakai saudara. Udah ketemu. Ini betul-betul kepala gengnya gitu, kepala premannya lah gitu, kepala keamanan di sana gitu. Namanya aja keren banget gitu. Ya udah ketemu sama saya. Gimana kok? Karena engkau adalah saudara Aseng, jadi saya turunin dari 650 sekarang jadi 300 per bulan gitu. Saya bisa berani ngomong ini, tolong rincikan 300 itu apa? 150 keamanan, 150 parkir. Wah itu saya bisa muncul keberanian, hah parkir? Enggak salah, gue yang bayar parkir sama lo. Saya bisa tunjukin. Ya, mestinya kamu yang nyetor sama saya. Yang benar gitu dong, yang punya ruko kan saya. Maksudnya kan saya lagi ngontrak kan haknya saya. Dan ruko di sana unik, sampai ke jalan parkir itu sertifikatnya. Jadi sampai ke depan, sertifikatnya gitu semua dong. Kalau ruko ini kan enggak kan, sertifikatnya hanya ruko aja, jalan milik umum gitu kan. Ini enggak. Saya enggak bisa, saya bilang kamu yang nyetor sama saya. Langsung diam loh dia. Nah giliran yang ini. Ya udah, sekarang keamanan. Ya, berapa? Ya udah 150 jadinya. Saya ngomong, si Aseng saudara saya bilang cuma 50.000. Saya ngada-ngadain. Kan nama Aseng. 50.000. Enggak bos, lu salah dengar. Dia ngomong. Ini udah pendeta gila soalnya. Cerdiklah seperti ular, baru tulus seperti merpati. Jangan tulus-tulus beneran, yang ketemunya preman gitu ya. Enggak. Sekarang dia toko samain 100.000. Ya udah samain. Enggak beda bos, ya kan orang lama bos. Akhirnya ya 150 dealnya. Dari 650. Saudara tahu enggak? Saya habis itu saya masuk ke dalam, saya bilang berani juga gue ya. Saya nangkep, saya mau katakan aslinya saya takut. Gak mungkin. Ngadepin preman ini kan bukan kampung saya loh. Kalau di duta saya masih kenalan Kapolsek, saya kenal, ya lurah kenal, saya punya nomor handphone, tinggal hubungi mereka lah kalau ada apa. Di sana kan kota orang, nggak kenal. Dan tukang parkirnya semuanya itu gengnya mereka semua. Bisa nangkep? Tapi ini kan bukan soal berani atau apa. Saya lihat dinamika Tuhan, oh gini ya. Kalau kita biarkan Tuhan yang bergerak, bukan kita yang bergerak, seperti ini. Jadi enak. Hidup itu kan enak, saya biasa aja. Bahkan jadi kenalan lagi. Jadi kayak jadi teman aja. Ya, minta nomor handphone kamu. Dia bilang, ya dia langsung kasih kan. Jadi kayak jadi teman langsung gitu. Apa jaminan keamanannya? Bla 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 dia sebut saudara. Ya, lalu dia minta, langsung bayar bos tanggal 1 Juni ini. Enak aja sih bilang. Gue baru masuk 2 hari, nanti 1 Juli. Ya siap bos. Kok bisa enak seperti itu? Ingat. Saya bukan tipe orang yang pemberani. Saya bukan tipe, kalau Bro Paul mungkin bisa berantem dulu ya. Saya telepon sama kontainer,
Ya belum. Apa lu? Kan gak berani siapa nonjok salah dulu kan jadi apa lu gitu. Siapa lu gitu kan. Kalau nonjok kan kita salah, yang nonjok pertama kan dia yang bersalah gitu. Ya kalau saya enggak, tapi kalau saya bisa muncul gitu, saya tahu ini semua tentang Tuhan. Bagaimana kita harus bergerak terus. Ingat, satu kata yang jangan pernah ada di pikiran kita atau di mulut kita keluar, kata pensiun. Ingat, saudara kerja, saudara boleh pensiun. Bisa di bank, ada umur pensiunnya, umur 55 gitu ya. Silakan saudara. Tapi dalam kehidupan kita tidak ada kata pensiun. Ingat, ketika kata pensiun muncul saudara, akhirnya apa? Kita akan mengasihi diri kita sendiri yang pertama. Kedua, kita akan merasa diri kita nggak berguna lagi kan. Nggak menghasilkan lagi. Jadi tidak ada kata pensiun. Bergerak terus. Bergerak terus. Kemarin saya ngobrol dengan Pak Nehemia, dia baru datang, saya baru sempat kemarin, udah 2 minggu dia datang karena saya lagi sibuk banget, masih ngobrol. Dia menceritakan bahwa apa, usia dia 74 tahun ini ya, tetap kerja, tetap bergerak. Karena dia gantian ngurus truk transportasi barang yang punya adiknya. Tapi nanti ketika adiknya ke Indonesia 3 bulan, dia ngurus suami istri. Dan mereka seger gitu loh, kenapa? Karena itu namanya dinamika. Coba kita yang sudah di atas 70 tahun atau di atas 60 tahun. Nah udahlah saya udah tua. Udahlah saya mau ini saudara. Udahlah. Jangan. Jangan keluar kata-kata itu saudara. Ya, Ibu Elizabeth jangan keluar. Saya masih segar. Betul gak? Pak Samuel? Musa itu ingat. Nabi Musa bawa orang Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Usia berapa? 80. Tapi masih muda. Dia meninggal usia berapa? 120 tahun. Alkitab yang menulis dia dalam keadaan sehat. Sekalipun Mazmur 90 dia tulis loh. Mazmur 90 yang dia katakan usia 70 tahun kalau manusia kuat 80. Habis itu kesusahan. Itu enggak berlaku buat kita. Amin. Oh saya udah 70 tahun, oh sebentar lagi saya akan mati, saya udah gak ada guna lagi. Enggak, terus bergerak. Tubuh kita gerakkan, ada olahraganya. Kalau enggak, tubuh aja enggak digerakkan sakit kok. Ya, jiwa kita digerakkan, ikutin setiap hari. Setiap hari. Saya bilang Tuhan, wah luar biasa. Ya, dengan toko baru ini memang saya lagi berdinamikanya di sini gitu. Banyak saudara, pembelian saya harus double semua sekarang. Yang tadi pesan 10 unit, saya harus pesan 20 unit, harus bagi 2 kan. Harus bagi, banyak memang. Tapi saya lihat, wah ini sih semua betul-betul Tuhan yang kerjakan. Kalau apa? Kita mau membebaskan dia bergerak. Ya, suami istri bergerak, masing-masing berdinamika dengan Tuhan. Istri juga berdinamika dengan Tuhan. Kami juga berdinamika dengan Tuhan. Dan saya mau katakan Bapak Ibu, ya, saya lebih mencintai dia hari ini daripada waktu pacaran dulu. Hidup tuh kok lebih enak sekarang ya, kok bisa ya ada hidup seperti ini. Saudara mesti gitu ya. Jangan sampai bilang ini, dulu pacaran kayaknya lebih enak deh. Atau sampai menyesal lagi, kok gue bisa kawin sama dia. Enggak bisa gitu. Berarti apa? Engkau tidak berdinamika dengan Tuhan. Ya, kita tuh harus berdinamika terus-terus. Saya juga heran, kok bisa hari ini lebih enak? Kok lebih ngobrol tuh lebih enak? Kita berantem Bapak Ibu. Tapi enggak ada nyerang pribadi gitu loh. Tiba-tiba enggak ada solusinya, enggak ada jalur penyelesaian, enggak ada minta maafnya. Kok enak aja ya? Kenapa? Enggak ditahan. Yang dia ceritakan minggu lalu, saya marah, betul-betul. Saya ngomong ini, kamu gak perlu jawab, lu denger doang. Lu denger doang. Nih gue ada di hati ini lagi gak beres kan. Yang saya bilang listrik yang konslet itu terus saudara. Di otak ini bisa muncul, kalau terbakar nanti gimana? Jualan belum mulai, ruko orang terbakar. Kan konslet kan nanti kan. Kan ngaco. Udah jauh pikirannya, itu setan. Ya, jadi suami istri ayo berdinamika, jangan diem. Suami tidur di lantai 1, istri tidur di lantai 2. Ke gereja bergandengan tangan.
Kan ngaco ini. Saudara mesti, loh ini hubungan kita lagi gak benar loh sayang. Ayo, ya kita berperkara sama Tuhan. Kenapa hidup kita seperti ini saudara? Ya, kalau enggak ayo kita ngomong berempat. Kalau enggak ayo ngomong di persekutuan. Saudara enggak apa-apa kok. Kita tidak menceritakan aib kita, enggak. Tapi ini loh tolong saya. Saudara bersyukur ada saudara sepersekutuan kita yang menolong kita. Pertemanan enggak akan bisa. Ingat, pertemanan tidak akan bisa menolong kita. Karena pertemanan itu ada roh sungkan nantinya. Tapi kita persekutuan. Jadi persekutuan itu kan saling. Nanti hari Minggu ini, minggu depan ya, kita ada persekutuan jam 11 siang saudara. Ya ambil bagian, kita share satu dengan yang lain saudara. Itulah kita berdinamika. Nanti biar Tuhan pakai juga mata dari orang lain untuk melihat apa? Wow, ada dinamika. Saya lihat istri saya juga terus berdinamika saudara. Ya, dia tadinya dia bikin roti lalu bagi-bagi ya. Lalu dia suruh Deb bawa ke sekolah. Kasih sama guru-gurunya, tiba-tiba muncul PO. PO awalnya gak banyak, 30. Naik berikutnya 50. Selasa kemarin 160. Saya bilang Tuhan mau bikin gara-gara apa ini ya? Saya bilang ini saya lagi sibuk ngurus toko loh, lagi sibuk banyak hal ini ya. Ya, saya juga diangkat jadi bendahara yayasan lagi. Lalu transfernya udah sistemnya pakai yayasan beda gitu kan ya. Saya belum pelajari banget gitu. Ya. Tapi ya udahlah, kamu berdinamika dengan Tuhan sendiri gitu ya. Ya. Kok saya cuma lihat gini, kok bisa ya orang bikin PO saudara. Kalau orang dikasih lalu sampai bikin PO kan berarti kan cocok dengan mulutnya. Itu kan berarti kan rotinya nggak abal-abal gitu kan ya. Nggak hanya untuk makanan kalangan sendiri aja gitu kan ya. 160, saya cuma bilang, saya bisa bantu apa ya? Nah, kalau bikin roti gitu kan, kita nggak bidang itu. Kalau bakmi saya tahu bidangnya apa langsung kok saya dikasih roti. Udah deh, kamu masukin rotinya di plastik aja. Ya udah bagian saya masukin di plastik aja. Cuman ruwet juga, ngelepasin itunya loh apa? Ini ya, nah itu stripnya tuh, habis itu dia lengket di tangan. Kok saya hilang. Lumayan 160 bro. Kalau 10 kan cepat 160. Tapi saya lakukan sih dengan sukacita gitu. Saya bisa lihat, oh gini ya. Tapi saya bilang, jangan pernah bilang gini, ya saya iseng-iseng, saya nggak mau uangnya. Jangan, itu munafik. Kalau nggak cari uang jangan bikin PO. Ya, jadi kita jangan munafik, kita harus apa adanya. Enggak, saya cuma iseng-iseng aja kok bikin ini, saya enggak cari cuan kok, enggak untung, jangan. Itu munafik namanya. Ya, kita ini banyak hidupnya munafik gitu, enggak. Saya bilang benar-benar harus ada untung. Ya, cuman saya belum beli oven yang gede buat kamu. Nanti saya beli oven yang gede buat kamu, nanti susah persekutuan di rumah. Udah full. Kayak IM kan susah. Saya ke rumah Yosua kan udah susah, nggak ada kursinya lagi, semuanya oven, kulkas, freezer semua gitu kan ya. Ya udah penuh. Ya, tapi saya lihat, wih gini ya. Dinamika, saya membebaskan. Anak-anak saya juga bebaskan. Ayo. Ya, kalau Deb sih kemarin terakhir dia. Kemarin di sekolahnya terakhir dia udah perpisahan. Udah ya, terakhir masuk toko. Papa percayakan kamu sekarang menjadi finance ketuanya. Kelola ya, enak kan? Udah langsung Tuhan kasih, coba kamu kalau berhenti dari suatu pekerjaan, kamu mesti ngelamar lagi loh. Enggak langsung begini, ya udah silakan kalian nanti bertiga berdinamika masing-masing dengan Tuhan. Saya cuma lihat aja. Saya ketemu sama Jacob ini jarang loh saudara. Malam dia pulang jam berapa? Jam 9-an, makan dulu. Mandi, ketemu 10 menit doang. Ya udah jam 11 saya udah ngantuk juga kan. Ya udah keluar. Ya udah gitu aja. Tapi apa, saya lihat ini dinamika. Ini loh. Cerita Joel lagi saudara. Kan saya berpikir kan Jacob yang di Pamulang, Joel di sini kan. Tapi karena dia harus tanda tangan rekening, pembukaan buku rekening CV, ya kan gak pakai ATM ya CV ya.
Dia harus tanda tangan karena dia direkturnya. Joel komisarisnya. Keren loh saya bilang kalian ya, ada sistem komisaris, ada sistem direktur. Hebat itu ya, karena harus ada 2 orang kan. Iya. Mau tidak mau kan Joel yang harus di sana, ke Pamulang. Masalahnya adalah apa? Joel sekali saya baru ajak dia ke Pamulang. Pernah sih bareng-bareng itu yang waktu survei, dia nggak ingat kan. Sekali saya antar barang, saya ajak dia. Kamu lihat jalan ya, nanti satu. Dia tidur. Dia tidur di mobil sampai, jadi kan nggak tahu kan. Pulangnya saya bilang kamu lihat jalannya, nanti masuk tolnya lewat ini. Dia tidur juga. Selasa kemarin dia harus berangkat. Tapi saya pikir kan udah sama anak buah, kan anak buah ini sudah 2 minggu ya bareng-bareng ya. Kamu tahu nggak jalannya? Nggak tahu om. Aduh. Lo ngapain di mobil 2 minggu ke sana? Tidur nggak? Enggak. Melek. Lo kok nggak tahu jalannya? Belokannya cuma 1 kok saya bilang. Jalan terus aja, terus BSD, terus ke sana. Ya pasar modern BSD, nggak lewatin Ciater, cuma belok kanan doang. Bisa nggak hafal. Tapi betul-betul di situ saya bilang, Tuhan gue nyerah deh. Udah Joel, gini ya, pokoknya kamu jalan ya. Oke, nanti kamu pulang masuk tolnya ini ya. Oke siap Pak, ya udah jalan aja. Bukan berjalan dengan iman, jalan aja. Kamu harus buka toko di sana, saudara. Saya cek, saudara, 1,5 jam dia baru sampai. Harusnya 1 jam 15 menitnya kalau macet banget. 1,5 jam, ya udah nggak apa-apa. Udah ya Jo, oke, udah diberesin. Pulangnya dia kasih kabar, Pak, salah masuk tol. Aduh. Padahal kan masuk BSD, itu biasa ya kalau tol yang Buaran ini kan setiap kalau kita masuk tuh pasti dia ada belok kiri rata-rata. Mau dari Lipo juga pasti belok kiri, lalu kalau belok kiri kan ada pecahan begini. 1 ke bandara, Soekarno-Hatta, 1 ke Depok atau Bogor, pasti deh rata-rata gitu ya. Saya bilang kamu belok ini, dia masuk sini. Ya udah di grup saya bilang, udah hati-hati aja. Tinggal putar balik aja gitu saudara. Tapi bagi saya ya udah. Saya pikir dia cuma 1 hari, ternyata apa? 4 hari di sana. Karena ada sepeda baru masuk, jika mesti langsung review. Sepeda balap baru yang masuk yang bagus, dia harus review langsung. Karena harus nunggu lagi sini kan. Karena tempat review di sini lebih memadai gitu loh. Kurang lebih sana kan agak kecil gitu. Jadi 4 hari. Tapi di situ saya lihat, Tuhan, kalau bukan Engkau, gak mungkin ini bisa terjadi. Tidak ada di pikiranku, tidak ada di benakku. Inilah, mereka berdinamika juga. Saya tanya masing-masing kok, gimana kalian dengan Tuhan? Gimana? Ya itu, mereka berdinamikanya seperti itu. Terus. Ya, makanya orang kalau lagi jatuh cinta itu saudara, pasti tidak akan pernah kekurangan kata-kata. Betul? Ini saya lagi perhatikan Joel kan. Joel ini kan juga lagi jatuh cinta. Belum tahu kan? Memang belum diumumkan. Tapi saya udah tahu. Ya, cuman kan kalau dulu saya ketat lah kurang lebih. Enggak. Kalau saya udah bilang enggak. Belum cukup umur. Masih di bawah umur, ketat gitu ya. Ingat dulu kalian ya. Kalau belum kuliah aja belum boleh pokoknya gitu ya. Ya itu kan konsep gitu. Tapi saya bebasin. Udah tahu enggak? Beda kalau orang lagi jatuh cinta itu. Dia bisa tanya masakan mamanya resepnya apa. Habis itu dia foto, dia kirim tuh. Kami udah tahu pasti dikirim. Bahkan dia masukin namanya ya di apanya dia. Belum keluarga sih bilang jangan masuk. Apalagi masuk kakak belum. Tapi saya bebasin aja. Ya, sampai dia tanya loh, "Mak, ini rotinya apa?" Bahkan rotinya antar ke toko 2, dia kasih ceweknya 1. Berbagi kasih Pak. Tapi saya lagi memperhatikan, oh orang lagi jatuh cinta itu seperti ini. Misalnya enggak? Jangan di stop. Biarin aja. Dan dia juga cerita. Wih, orang tuanya udah ngancem loh. Bahkan orang tuanya bilang loh sama anaknya, kamu ke dokter mata dulu. Yang cepat nangkep bisa tahu artinya.
Kalau saya langsung bisa nangkep, oh gitu maksudnya. Ya sudah, kamu ke dokter mata dulu, kamu salah lihat enggak? Maksudnya gitu loh. Hirang tenang Jo, tenang. Ya bukan saya cerita pengalaman saya, tapi tenang aja saya bilang. Kalau yang namanya Tuhan sudah taruh cinta, enggak lari kemana-mana. Itu dasar kehidupan. Ya kan, istri saya udah cerita kan. Betapa halangannya banyak. Dia ingat ternyata. Saya bilang kita kawin lari, saya juga nggak ingat loh. Bukan munafik sih, cuma nggak ingat. Mungkin lebih ke konsep rohani tadi ya. Bisa ajak anak orang kawin lari, kan ngaco ya. Ini pendeta ngaco loh. Tapi itu kan karena cinta. Aku kan menikahnya sama kamu, bukan menikah sama papa mama kamu. Ya, itulah namanya dinamika cinta. Ayo, kita masing-masing. Dan jangan sama, beda semua. Suami istrinya bisa beda, makanya kami kalau ketemu, kami itu bisa cerita terus. Ya, tadi pagi dia bangun tidur, istri saya mukanya agak mesem gitu, agak kesal gitu. Saya bilang, kenapa kamu? Mimpi buruk. Mimpi tentang seseorang. Nah saya bilang gini, kenapa kamu mimpi tentang dia, kamu kesel? Tahu nggak? Karena kamu punya harapan. Ya, dalam mimpi itu nggak sesuai harapan kamu. Ya itu peringatan, saya bilang nggak apa-apa, tapi jangan dihidupi. Baru, oh gitu ya, iya. Saudara ingat, kita juga saling mengingatkan. Saya ketipu, dia ngingetin. Dia ketipu, saya ngingetin saudara. Itu namanya saling. Kami sama anak-anak juga sama kok. Saling mengingatkan gitu loh. Ayo, fokus kita itu jangan kepada uangnya, saya bilang itu. Jangan. Saya setuju dengan kata running kamu yang ngomong itu. Ayo, kita mau lihat Tuhan seperti itu. Kita nggak tahu kok Tuhan mau bawanya gimana. Ya, kalau di sini toko online-nya ramai. Di sana toko offline-nya. Beda sekali. Itu saya bilang sekali datang tuh jam 5 gitu ya. Ya, ini kita baru ya 2 mingguan ya saya lihat ya. Sudah kalau dari sebuah toko baru bagi saya udah bagus sekali offline-nya gitu ya. Ya, karena itu tadi udah nggak nawar 1 menit 5 menit jadi gitu saudara. Tapi saya bilang jangan fokus itu. Kalau kamu fokus itu kita nggak bisa lihat Tuhan. Ya kan kita beli barang dari pabrik kita cuma jual, nggak bisa lihat Tuhan. Tapi dengan gini kan kamu lihat kan dinamikanya dengan Tuhan kan. Oh begini kita bisa diketemuin dengan preman seperti ini. Ya itu supaya apa? Supaya kita lihat Tuhan. Ya, jadi masing-masing. Ketika ada penyakit di tubuh kita, saudara, jangan fokus ke penyakitnya. Tapi fokus ke Tuhan. Tuhan mau apa nih terhadap saya? Itu tadi mungkin kita terlalu cuek sama Tuhan. Tuhan mau bersekutu dengan kita, Tuhan mau bergaul dengan kita, saudara. Kalau saudara kita boleh dengar hari ini, sama-sama saudara. Saudara tahu kata worship itu? Kata worship itu sebenarnya apa? Tuhan mau berhubungan intim dengan kita. Cuman kita susah dengar pakai telinga jasmani kita. Tapi itu intinya. Makanya Tuhan gak malu, dia bilang apa? Hubungan suami istri itu adalah hubungan aku dengan jemaat. Makanya bahasa Indonesia itu bagus kan, suami istri bersetubuh. Kita sama Tuhan juga seperti itu. Aku roh dan kebenaran, barang siapa, aku adalah roh, barang siapa yang menyembah aku, menyembah dalam roh dan kebenaran. Keintiman. Oh gitu loh. Ya dalam hubungan kami itu Tuhan mulai bukakan, oh gini ya. Itu saudara. Jadi betul-betul kita, wah Tuhan tuh real, Tuhan tuh nyata sekali. Enak ya berdinamika dengan Tuhan ya. Tapi saat ini aja. Yang kemarin. Saat ini Tuhan mau apa? Besok mau apa? Ya, saya bilang sama Deb kan. Ya. Nanti dia mau pergi dulu sama teman-temannya, saya kasih kesempatan seminggu. Karena kalau udah masuk toko kan udah full orang lagi itu ya, oke? Dia bilang, tapi ingat ya Tuhan mau buat kamu berdinamika dengan Tuhan. Ya, coba Papa nggak pernah berpikir ya kalian bertiga bisa kerja boleh dikatakan toko yang sama, nggak pernah berpikir. Ingat dulu saya punya cita-cita apa? Mereka S2 semua kan minimal. Ya udah S2 kalian kerja, udah Papa enak gitu. Tapi kok Tuhan bisa bawa saat ini?
Dan bukan hanya mereka bertiga, kami berdua pun masuk di dalamnya kan. Saya bilang, wih, ini kalau bukan Tuhan yang jeblosin kita seperti ini, nggak mungkin. Nggak mungkin. Kita nggak ngerti kok dalam dunia persepedaan. Tapi kok Tuhan bisa bawa begini, ya saya bilang, wow, luar biasa kerennya. Ya, persiapan, nggak persiapan Bapak Ibu. Maka kami langsung cepat cari pegawai kan, langsung dapat 3. 1 cewek untuk admin, 2 cowok saudara. Ya, 1 cewek yang admin saudara, dia karena baru selesai SMK, ya, berjilbab juga saudara, dia punya waktu sembayangnya saudara. Itu yang saya bilang. Jadi nanti izin lagi gitu saudara. Ya dia hanya bertahan 5 hari gitu. Ya udah. Ya dia resign sendiri gitu. Ya, yang 2 ini, itu satunya cuman kelas 7 atau SMP 1 aja. Saudara, ya betul-betul enak lah. Dan dia bilang ini, pokoknya Bapak kasih saya apapun saya mau, yang penting saya jangan nganggur. Kan enak kalau udah ketemu orang gini kan, yang penting saya jangan nganggur. Ya, kemarin saya sudah naikin buat dia, udah bulan kedua, nah kamu ya. Yang 1 ini saudara, betul-betul ya saya lihat Tuhan. 2 kali dia mau janji ke Pamulang saudara 9:30 saudara. Dia minta undur jam 10 ya kok. Udah, bukan jam 10 dia datang, jam 10:30 dia datang. Saya bilang yang punya toko siapa ya? Ya udah akhirnya Tuhan kasih insting lagi, udah tempatin dia di Duta aja. Jangan di Pamulang dia, kalau di Pamulang kan berangkat lebih cepat saudara. Tapi saya cuma lihat, wah ini ya. Saya melihat Tuhan aja, oh gini ya Tuhan tuh berdinamika seperti ini. Disitulah kita bisa mengenal Tuhan. Makanya hubungan suami istri ingat jangan anggap biasa aja. Kalau kita, wah ini hubungan kok dingin banget, kok hubungannya statis ya. Hubungan kita stuck nih, ayo kita butuh pertolongan. Ya silakan saudara mau ketemu dengan kami boleh, nanti di persekutuan mau ngomongin boleh. Kita enggak buka aib kita kok enggak. Tapi kita mau apa? Betul-betul Tuhan berdinamika dalam kehidupan kita sehingga apa? Hidup kita enggak begini aja. Ya, suami istri, orang tua sama anak, saudara. Kok enggak bisa saling tegur, enggak bisa saling nasihati? Ada apa ini? Tetap sikap anak itu saudara, naluri dia hormat sama orang tua. Tapi dia bebas untuk menasehati. Bebas. Ya. Saya juga dinasehati kok, karena saya kan pegang aplikasi online juga gitu. Kadang-kadang jawaban saya kan agak kuno gitu loh. Ya. Ada satu pembeli tanya, dia dari Bogor. Ya, saya lebih dekat ke Pamulang apa ke Tangerang? Pertanyaan dari pembeli ini dia. Saya jawabnya simpel aja, Kak tolong aja cek di map. Iya dong, untuk tahunya kan dua-duanya kan udah ada kan, toko sepeda GC Tangerang, toko sepeda GC Pamulang udah tahu gitu katanya. Wah langsung saya ditegur gitu, nggak boleh gitu Pak, kasih tahu aja kan dari Bogor ya Pamulang yang terdekat itu ya. Lalu mereka yang jawab gitu, lalu pembelinya jawab, ini baru jawaban yang nice. Ini baru jawaban yang nice, nggak beli juga sih. Tapi nggak apa-apa, iya ya. Kok saya jawabnya kok ketus banget kesannya gitu kan ya. Tapi kita masih terbuka gitu loh. Masih terbuka untuk, oh iya. Jangan, udahlah, kan terserah apa-apa jawab begitu. Pembelinya aja manja, kita bisa loh. Kita mudah keluar argumentasi, kita mudah untuk klarifikasi, kita mudah untuk pembelaan. Sebenarnya kita mau menyatakan apa? Saya yang benar. Atau lebih ekstrim lagi, saya kebenaran. Itu setan. Ya. Maka yuk masing-masing berdinamika dengan Tuhan. Apa yang ada di depanmu saat ini? Ayo sama-sama. Tanya sama Tuhan, Tuhan mau apa sih saudara? Berdinamika. Itu loh. Kalau enggak saudara, wah saudara dengar enggak berita yang lagi hit sekali saudara? Ada seorang ustadz mantan pendeta yang meninggal setelah khotbah. Saudara pasti tahu lah ya. Waktu Idul Adha kemarin saudara. Tapi saya mau ambil pelajaran yang luar biasa dalam kehidupannya saudara. Dia ngomong gini. Setiap dakwah, hampir setiap dakwah dia ngomong gini. Kalau Yesus itu adalah Tuhan,
Saya habis dakwah ini mati. Pertanyaannya ada gitu. Dia ngomongnya sudah lama. Bukan sekarang. Jadi setiap khotbah dia gitu loh. Waktu kemarin Idul Adha dia habis khotbah mati. Seusia saya dia. Saudara. Tapi saya ambil luar biasa gitu. Wow, hebat ya Tuhan demonstrasi ya. Ketika orang dengar itu, bisa gak hati orang terbuka dengan Tuhan? Bisa dong. Wow, gak main-main ya. Tuhan Yesus itu Tuhan yang hidup. Kalau dia hidup, dia bergerak. Yang gak bergerak itu yang mati. Betul kan? Tapi yang hidup tuh terus akan bergerak. Bilang, wow keren. Saya gak ada urusan dengan dia, tapi saya ambil statement itu loh. Wow, ini Tuhan bisa apa? Pamer. Tuhan demonstrasi. Lewat apa? Perkataan dia. Aku ini hidup. Gak bisa main-main. Dia yang hidup itu ada di mana? Di hati kita masing-masing. Untuk itu ya biarkan dia bergerak. Jangan putus asa. Jangan berhenti. Jangan merasa udah hidup aku gak ada gunanya lagi. Udahlah orang gak sayang sama saya. Orang juga gak peduli dengan saya. Orang gak mau perhatikan saya. Enggak, itu bohong semua. Saudara harus tetap bergerak terus. Bergerak terus. Bergerak terus. Pak, kondisi suami istri saya dingin Pak. Iya betul kondisimu. Tapi apa? Tetap bergerak terus. Berurusan sama Tuhan. Berdinamika sama Tuhan. Kau sebagai suami bilang, Tuhan yang kasih istri sama saya Tuhan. Aku mau berurusan dengan Tuhan. Tuhan yang kasih suami ini buat saya. Tuhan aku mau berurusan dengan Engkau Tuhan. Tuhan yang kasih anak-anak ini buat saya Tuhan. Aku mau berurusan dengan Tuhan. Aku tidak berurusan dengan anak ini. Tapi aku mau berurusan dengan Tuhan. Nanti sudah akan lihat sendiri. Disitulah nanti Tuhan akan apa? Menampakkan diri, menunjukkan dirinya. Inilah aku. Karena dia hidup. Dia hidup saudara. Ya, kalau benih itu sudah ditaruh di hati kita masing-masing benih cinta itu saudara. Itu ia akan dikejar Tuhan terus. Sampai dia mendapatkan kita. Ketika nanti kita dipanggil saudara. Gak usah takut. Hidup mati untung. Gak rugi kok. Karena kita bertemu dengan kekasih kita. Tuhan berkati kita semua. Saya mau ajak kita akan melakukan perjamuan saudara. Menikmati tubuh, menikmati darah Yesus. Kita menikmati pribadi Tuhan sepenuhnya saat ini. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, nanti saya minta Bro Sakaria ya sama Maria. Jamie sama Janet ya. Ibu Elizabeth Rukmini ya. Silakan kita dibagikan ya. Mari kita katakan kepada Tuhan, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku. Kau telah memanggilku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Katakan kembali, Kau telah memilihku. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Sebelum dunia dibentuk. Betapa
Tuhan Yesus, dunia ini bukan semakin hari semakin baik. Dunia ini semakin mencekam. Dunia ini semakin resesi. Tapi kami tahu Tuhan, itu bukan untuk kami. Itu bukan bagian kami Tuhan. Bagian kami yang Tuhan sudah sediakan adalah anugerah, kemurahan-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu yang melimpah-limpah dalam hidup kami. Kasih yang selalu baru ada dalam hidup kami Tuhan Yesus. Mari kita katakan sama-sama yuk. Tuhan Yesus, saya percaya roti dan anggur adalah benar-benar daging-Mu dan darah-Mu sebagai makanan dan minuman bagiku untuk aku bersatu dengan Kristus. Kristus di dalam aku di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini bukti cinta-Mu. Engkau pribadi kasih. Engkau pribadi yang hidup. Yang bergerak terus. Dan bergerak dalam hidup kami masing-masing. Kami mati. Kami tidak punya pengharapan. Kami tidak punya keinginan lagi. Sebab Yesus yang menghidupi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan makan dan minum daging-Mu dan darah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari silakan. Mari nikmati darah Tuhan Yesus Kristus. Mari masing-masing bersyukur yuk. Bersyukur dari hati yang mencintai Tuhan. Dari hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku bisa dihidupi oleh kemurahan. Aku bisa dihidupi oleh Engkau terus Yesus. Aku membebaskan Tuhan yang bergerak di dalam aku. Aku membebaskan Tuhan yang berdinamika. Terima kasih Tuhan. Syukur. Terima kasih Yesus. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi-Mu Tuhan. Rapat takat dikira nama Yesus. Pujilah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa bangganya kami. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu ada di dalam hati kami masing-masing. Karena Engkau hidup, Engkau ingin terus bergerak setiap saat, setiap waktu. Kalau selama ini kami yang memenjarakan Tuhan, kami yang membuat Tuhan stuck, tidak bisa bergerak. Karena aku, ego yang bergerak. Tapi hari ini kami mau bertobat Tuhan. Kami mau membebaskan Tuhan yang hidup itu, sang kekasih kami yang bergerak. Yang memiliki hidup kami sepenuhnya Tuhan Yesus. Sehingga betul-betul kami melihat setiap apapun dalam hidup kami. Itu semua tentang Engkau. Engkau yang melakukannya. Oleh Dia yang melakukannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat teguran-Mu. Buat cinta-Mu kepada kami semua hari ini. Sehingga kami bebas dari roh ketakutan. Kami bebas dari roh kecemasan. Kami bebas dari roh kekhawatiran. Karena hidup kami bukan milik kami lagi. Hidup kami sudah dikuasai, dihidupi oleh Tuhan Yesus sang hidup itu sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami terima anugerah. Kami terima cinta Tuhan Yesus Kristus. Kami terima dinamika yang dari Engkau, dari Roh-Mu yang bergerak dalam kehidupan kami masing-masing. Sehingga tanpa kami sadar,
Tuhan yang sudah mengerjakannya. Kami tinggal menikmati Engkau sepenuhnya dalam hidup kami. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima sama-sama katakan Amin. amin. Tuhan berkati semua Bapak Ibu. Amin.